Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar flowchart. CPMK kedua kita yaitu mahasiswa mampu memahami penggunaan flowchart untuk pengembangan program komputer. Proses pemrograman sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terdiri dari 5 langkah, yaitu mendefinisikan masalah, merencanakan penyelesaian, menulis program, menguji program, dan mendokumentasikan program. Flowchart yang kita pelajari pada hari ini yaitu pada kedudukan yang kedua, step yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Ini penting sebagaimana kita juga pernah belajar bahwasanya kita perlu menyelesaikan, merencanakan sebagaimana surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Menurut Gordon B. Davis, bahwasanya flowchart adalah representasi visual dari langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses atau sistem yang disusun secara berurutan untuk membantu pemahaman dan analisis. Simbol dalam flowchart kita kategorikan dalam kategori input atau output, variabel, kontrol, dan looping. Ada yang bentuknya jajaran genjang, persegi, dengan variasinya, belah ketupat, ada yang segi 6. Apa saja itu? Yang pertama adalah terminator, bentuknya elips seperti ini. Terminator digunakan untuk menunjukkan titik awal sebuah program dan titik akhir dari sebuah program. Simbol garis yang dengan tanda panah atau flow lines digunakan untuk menghubungkan antar komponen atau simbol dan menunjukkan aliran data dari sebuah proses. Simbol dengan persegi panjang dengan garis atas dan samping seperti ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel, baik itu integer, real, string, ataupun boolean. Simbol data input atau output bentuknya jajaran genjang. Simbol ini mengizinkan user untuk input data atau digunakan untuk menunjukkan hasil pada layar atau sebagai output. Simbol persegi panjang adalah simbol processing. Simbol ini mengindikasikan bahwa sebuah operasi dilakukan oleh komputer seperti operasi matematika atau memberi nilai tertentu pada sebuah variabel. Simbol belah ketupat ini simbol decision. Simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ada 2 garis nanti yang akan keluar dari decision simbol ini, yaitu yes dan no atau true atau false. Simbol selanjutnya adalah simbol looping atau perulangan, bentuknya segi 6 seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat sebuah flowchart. Kita akan membuatnya dengan menggunakan software Flowgorithm yang nanti kita bisa membuat flowchart, dan kelebihan dari program ini adalah kita bisa mensimulasikannya. Oke, kita akan coba. Flowchart yang akan kita buat adalah flowchart bagaimana menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, kita pastikan sudah ada mulai dan selesai, main dan end. Kemudian kita pertama kali deklarasikan tentunya untuk luas persegi panjang
variabel apa? Variabel panjang dulu ya. Kemudian yang kedua variabel lebar. Yang ketiga adalah variabel luas untuk menampung nilai dari panjang kali lebar. Oke. Setelah variabel terbentuk, tentunya kita ingin inputan. Inputan bisa dari user dari sini atau kita inputkan langsung. Kita akan mencoba dengan menggunakan input dari user. Ya. Input dari user yaitu input panjang, kemudian input lebar. Kalau kita sudah punya panjang dan lebar, tentunya kita bisa memprosesnya dengan assign ini luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Oke. Ya. Input sudah, proses sudah, sekarang output. Outputnya apa? Luas persegi panjang sama dengan, nah ini nanti yang akan kita tampilkan di layar. Kemudian tentunya kita tampilkan luasnya, yaitu variabel luas. Oke, saya kira ini cukup. Kita akan mencoba mensimulasikannya dengan layoutnya. Kita ubah dulu di variabel and console biar lebih interaktif. Kita klik run. Nah, seperti ini. Setelah kita klik run, maka tadi inisialisasi panjang, lebar, dan luas sudah dilakukan. Kemudian minta input panjang sampai prosesnya sampai sini, yaitu kita coba dengan panjangnya 20, kemudian masuk ke lebarnya 10 misalnya, kemudian nanti langsung akan diproses ke tahap selanjutnya mestinya. Perhatikan di flowchart. Oke, luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian ditampilkan luas persegi panjang sama dengan 200. 200 dari mana? Dari input panjang dan lebar. Demikian materi terkait flowchart. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.